Halo Sobat KP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang soal-soal grammar dan sentence structure, khususnya untuk persiapan P3K Guru dan PPG tahun 2022. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal berikut ini. Nomor 1 ada percakapan antara Agus dan Hasan. Why do you look sad? Hasan menjawab, because I wallet, atau because I blah 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 my wallet. Oke. Ya, sebelum menjawab ini, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengingat pelajaran SMA yang sudah Anda pelajari semuanya ya. Yang pertama itu adalah tentang present perfect tense. Present perfect tense itu susunannya subject plus have atau has tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, ya kita pakai have. Tapi kalau he atau she atau it kita pakai has plus verb 3 ya. Kemudian keterangan waktu yang sering digunakan atau keterangan waktu yang muncul yang biasanya muncul di present perfect tense itu adalah for, since, yet, already atau just. Ya, kemudian penggunaan sekarang ya yang paling penting ya, jadi Anda bisa merasakan atau bisa menilai ya kapan kita menggunakan present perfect tense atau kapan kita menggunakan past tense, karena dua-duanya itu untuk mengungkapkan kejadian yang sudah lalu. Oke, kalau past tense itu kejadian untuk past tense itu digunakan untuk mengekspresikan kejadian di masa lalu dan waktunya jelas, kapannya, jam berapa, atau itu jelas. Nah, kalau present perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tapi tidak spesifik, dan kita lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Oke, mari kita jawab pertanyaan ini ya. Jadi ini menggunakan apa? Present perfect tense. Kenapa? Kita lihat ya. Why do you look sad? Ini maksudnya kenapa kamu kelihatan sedih? Berarti sekarang pada saat ngomong ya. Oh, karena saya titik-titik my wallet. Nah, berarti ini kita menggunakan present perfect, bukan past tense. Oh, nah kalau yang present perfect yang mana ini di antara A, B, C, D, dan E? Iya, yang benar present perfectnya itu adalah bravo. Jadi jawabannya adalah have just lost atau bravo. Jawaban C dan E ini salah secara struktur ya. I'm just lost itu bisa strukturnya benar tapi artinya tersesat bukan kehilangan. Ya, just lost jawaban D, dan lost ini past tense ya. Oke. Will just lost kurang tepat karena ada will, nggak mungkin kita menggunakan kata kerja ketiga. Oke, itu kalau kita mau mengeliminasi. Jelas ya adik-adik. Jadi ini lebih kepada sesuatu yang telah terjadi pada kita beberapa waktu yang lalu dan ada hubungannya dengan sekarang. Sekarang saya kelihatan sedih karena apa? Karena saya kehilangan dompet saya, misalnya begitu ya. Oke, jelas ya. Mari kita lihat ke soal nomor 2. Coba adik-adik jawab ya. Ini ada Diana and Tamara. Diana bilang, will you have lunch with me? Kemudian Tamara, I'd love to, but I'm still full. Saya sih pengen, tapi saya masih kenyang. I titik-titik atau I bla 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 my lunch. Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah makan, gitu ya pasti. Saya masih kenyang karena saya sudah makan. Nah, kira-kira yang mana yang mengungkapkan saya sudah makan? Ya, di sini kalau kita eliminasi has itu sudah pasti salah karena kita menggunakan apa ini? I ya, jadi verbnya has kurang tepat ya. Have juga kurang tepat. Oke, karena apa? Karena kita butuh present perfect. Present perfect itu adalah kata kerja have plus kata kerja ketiga. Berarti jawabannya delta ya. I have had my lunch. Saya sudah makan siang. Ingat adik-adik ya, had lunch atau have lunch itu artinya makan siang. Yang bahasa yang formal adalah I have lunch atau I got lunch. Nah, ada I eat lunch, betul, tapi itu adalah bahasa tidak formal atau spoken ya, informal English. Okay, let's go to the next question. Question number 3. The correct answer to this
To complete this sentence is present perfect, delta. Okay? Yeah. Let's go to the next question. Questions number 3. Cindy, I wonder why Miss Intan blah 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 yet. And then Putri said, I do too, as I know she's always on time. Oke, ini juga present perfect. Saya heran why Miss Intan titik-titik belum datang gitu ya. Oke, yang mana yang menunjukkan belum datang? Present perfect ya. Miss Intan itu third singular, berarti kita harus pakai has ya. Oke, jadi satu-satunya pilihan jawaban yang benar adalah alpha. Miss Intan hasn't come yet. Okay, yeah. Next question number 4. Our teacher never England. Kira-kira yang benar? Iya, ini present tense ya. Kalau ada kata always, usually, often, sometimes, and never ya, itu kita gunakan kata kerja pertama. Karena ini our teacher singular, maka kata kerja pertamanya ditambah dengan s, visits gitu ya. Oke. Next question number 5. Jane blah 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 her mother before she gets home. Ya, ini juga present perfect ya. Jane titik-titik her mother sudah menelpon her mother sebelum dia sampai di rumah. Ya, Jane berarti has ya. Ini have salah. Ya, oke, has phoned. So the answer is Charlie. Ya, kita lihat next. Question number 6. Question number 6 ya. Sinta, can Johnny speak English? Budi, maybe. He the English course for more than 2 years. Present perfect again, ya. He titik-titik berarti he has joined, ya. He has joined, ya. The answer is D. Okay, next question. Here we are, the busiest harbor in Surabaya. Look, a ship is coming. Kemudian Sinta bilang apa? Wow. Kemudian Ricky bilang, yes, you know it can carry 2,000 passengers at one time. What do you think is the best answer here? Jadi di sini Sinta mengungkapkan ke rasa takjubnya ya. Kalau kita mau mengungkapkan rasa takjub kita bisa menggunakan exclamation atau exclamative sentence ya. Atau ya, kalau exclamation atau exclamative sentence itu biasanya digunakan tanda seru di sini ya, bukan tanda tanya tapi tanda seru. Oh, karena di sini ini dua jawaban yang benar. What a beautiful ship dan what a big ship. Ada dua kemungkinan, tapi kita harus melihat ke respon si Ricky. Si Rizky, you know it can carry 2,000 passengers. Itu berarti about size ya. Jadi jawaban yang tepat adalah what a big ship. Oke, what a big ship it is. Ya. Berikutnya soal nomor 8. Miss Nancy, our new English teacher, is a very kind and beautiful teacher. The underlined word has nearly the same meaning as, beautiful. Sinonimnya apa? Jadi kalau ada pertanyaan has nearly the same meaning as, itu artinya sinonimnya apa gitu ya. Sinonim dari beautiful adalah pretty. Iya, A jawabannya. Next, number 9. Kita lihat lagi. The police for the robber for 2 years before they caught him. Ini they caught him itu past tense ya. Jadi polisi sudah mencari perampok itu, berarti kita lihat aspek perspektifnya sudah, berarti had ya. Jadi ada dua kemungkinan B dan C karena di sini past tense ya. They caught him berarti kita harus mencari past tense B dan A ya. Past tense perspektif ya. Tapi yang tepat adalah Bravo di sini. Had been looking for the robber. Polisi sudah mencari-cari perampok itu selama 2 tahun sebelum akhirnya mereka menangkapnya gitu ya. Next question, number 10. Is the new edition of this book already available?
Ya, sudah ada belum sih buku edisi ini yang terbaru, edisi terbaru dari buku ini? Kemudian, no, belum ada. Oke, masih di print. Kira-kira yang mana? Yang masih di print ini berarti Anda harus menggunakan construction of passive sentence ya. Iya, construction of passive sentence and continuous karena masih di. Berarti pilihan jawabannya adalah Charlie. It is still being printed. Ya. Next, he started to make a living. Ya, oke. Make a living ini adalah an idiom. What does this idiom mean? Idiom make a living itu adalah to earn money. Ya, langsung saja. When you answer atau when you do the English test in UTBK or in anything, kalau Anda sudah tahu jawabannya, langsung saja pilih jawabannya ya. Misalnya, to make a living itu adalah to earn money. To make a living itu artinya adalah untuk mencari uang atau berpenghasilan gitu ya. Oke. Next. Ini adalah conditional sentence. If I work harder, ya, I blah 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 my paper in due time. Ya. Masih ingat ya, conditional sentence type 1 itu adalah di if clause-nya subject plus verb 1 ya. Kemudian di next clause-nya itu adalah di main clause-nya apa? I plus will. Nah, di sini ada 3 yang bisa A yang ada will-nya ya, D dan E. Oke. Tapi yang benar adalah iya, I will finish. Ya, I will be finished ini salah ya. I will finish. Alpha. Oke. Next, number 13. His name is Jack. Isn't atau isn't titik-titik. Nah, ini adalah question tag. Ya, his name itu kata benda, berarti kata pronounnya yang harus kita pakai di sini adalah it ya. His name is Jack, isn't it? Gitu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Soal nomor 14, masih conditional. If I had come earlier, ini conditional type 2. Dia bilang, conditional type 3 ya, oke. If I had come earlier, I could have met Bob in person. Nah, masih ingat ya, di dalam conditional sentence itu ya, artinya berlawanan. Kalau if I had come earlier, it means, karena ini past perfect ya, berarti artinya past tense ya. I didn't come early. Oke, kita lihat ada nggak yang I didn't come early. Oke, ini I came early salah, I came very early salah, although I came early salah ya, I came late ya. Inilah yang paling tepat. I came late. Oke, kenapa? Karena opposite, maknanya makna yang berlawanan. If I had come earlier, itu artinya I didn't come early atau I came late. Ya, jadi jawabannya adalah delta yang paling tepat. So I could not meet Bob in person. Ya, I could have met Bob. Saya seharusnya bisa ketemu Bob, berarti saya tidak ketemu Bob. I couldn't meet Bob in person. So the correct answer is D. Next questions number 15. Were the doctor here, he would have examined Mary. This means artinya apa? Oke, kita lihat ya di sini. Ini were the doctor ini juga sebetulnya conditionals ya. Ini variasi dari conditional. Asli dari kata clausa atau clause were the doctor here itu aslinya adalah if the doctor were here, gitu ya. If the doctor were here, berarti the doctor is not here. Oke, jadi kita pilih the doctor is here salah. Oke, the doctor is not here. Ya, ada dua kemungkinan, D dan E. The doctor is not here. Oke, kemudian he would have examined Mary. Dia pasti sudah memeriksa Mary. Nah, karena dia tidak ada, makanya ya, jadi yang tepat adalah echo ya. The doctor is not here, so no one examines Mary atau no one has examined Mary gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah echo. Next, soal nomor 16.
Cynthia titik-titik, oke. Kemudian Susanti bilang, yes I have. Kemudian Cynthia bilang lagi, when did you go there? Susanti bilang, last year. Oke, ini adalah menanyakan, pernahkah kamu ke Bali? Ya, oke. Yang mana ekspresi yang menanyakan, pernahkah Anda ke Bali? Iya, yang benar adalah Alpha. Have you ever been to Bali? Gitu ya. Have you ever been to Bali, Susanti? Yes, I have. Oh, when did you go there? Last year. I went there last year. Gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau menanya atau mau bertanya kepada seseorang apakah dia sudah pernah melakukan sesuatu misalnya ya, atau mengunjungi suatu tempat. Oke, kalau mengunjungi suatu tempat berarti misalnya begini. Have you ever been to Have you ever been to Bali? Have you ever been to Aceh? Have you ever been to Papua? Have you ever been to Jakarta? Have you ever been to Palembang dan lain sebagainya. Itu maksudnya adalah pernahkah Anda ke gitu ya. Have you ever been to itu artinya pernahkah Anda ke gitu. Ya, jawabannya yes I have kalau sudah pernah, kalau pernah oh no I haven't gitu ya. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya nomor 17. Titik-titik a sharp axe. He cut down the tree easily. Ya, dengan menggunakan sharp axe, kapak yang tajam, dia bisa memotong apa namanya tanaman itu atau pohon itu dengan mudah. Di mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, using ini adalah tentang gerund. Using a sub x, dengan menggunakan sub x dia bisa gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Ya, ingat ya rekan-rekan, kalau kita mau menggunakan kata kerja di awal suatu kalimat, maka kata kerja tersebut kita harus bendakan atau kita buat menjadi kata benda atau istilahnya gerund ya, verb ing. Misalnya using a sharp X, dengan menggunakan sharp X ya, oke. Watching the video, dengan menonton video misalnya. Watching the video in Guru Peduli, I am better informed in how to answer the questions in UTBK misalnya ya. Oke. Soal nomor 18, kembali lagi ini tentang subjunctive ya, menggunakan if only ya, oke. If only Amir had studied harder, itu artinya berlawanan ya. If only ini adalah salah satu frase yang digunakan untuk mengungkapkan subjunctive ya, atau yang tidak sebenarnya. Seandainya Amir sudah belajar dengan giat, artinya Amir tidak belajar dengan giat. Yang mana? Artinya B ya, Amir did not study hard. Oke. Nomor 19. I'm not really interested in a new job. Oke. Kira-kira jawabannya? Iya. Ini adalah tentang phrasal verb ya, atau adjektif dengan preposisi tertentu. Kata yang digunakan atau preposisi yang melekat pada adjektif interested itu tertarik ya, itu adalah in ya. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah in finding. Jadi rekan-rekan atau adik-adik, interested itu selalu menggunakan preposisi in. Kalau misalnya kita bilang saya tertarik dengan main bola, itu artinya I am interested in playing football. Saya tertarik untuk menjadi polisi. I'm interested in being a policeman atau police officer misalnya ya. Jadi interested itu selalu dengan in ya, yang lain salah. Ingat-ingat ya. Kalau ada kata interested pasti yang ditanyakan adalah in. Nah, setelah in harus kata benda atau noun phrase. Kalau verb harus dinounkan ditambah dengan ing ya. Jelas ya. Berikutnya soal nomor 20. Noni dan Sita dalam percakapan ya. Bla 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 Jane. Yes, she's typing a letter in her room now. Iya, berarti ini adalah ada hubungannya. Dia bertanya, apakah kamu melihat Jane gitu ya? Oh iya, berarti kita menggunakan present perfect ya, seperti tadi. Karena ada hubungannya dengan sekarang. Dia lagi ngetik sekarang. Have you seen Jane gitu ya? Oke. Ya,
Berikutnya nomor 21. Titik-titik, this text several times, but I'm still confused. What do you think? The answer is, iya. Yang benar adalah setelah membaca berkali-kali ini, ya, berarti having been reading. Ini present perfect continuous. Having been reading this text several times, but I'm still confused. Charlie, ya, oke. Ya, soal nomor 22. At New Year's Eve, blah 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 until early in the morning. What do we need here? We need subject and verb. Kita perlu subject dan verb, ya, oke. Ya, yang tepat adalah they are singing and dancing until early in the new morning. Oke, sorry, until early in the morning, ya, oke. Jadi jawabannya adalah alpha. Next questions number. My neighbor is a well and very successful businessman. Is a well educated and very successful businessman. Jadi ini adjektif yang kita gunakan adalah adjektif dari past participle, ya, well educated. Do you think you are a well educated person? Yes, I am a well educated person. Gitu ya, oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, number 24. I'm sorry, I don't know the answer, but I really wish I knew. Setelah kata wish, ini sering muncul, selalu muncul bahkan, ya. Ingat, kalau ada kata wish, berarti berikutnya harus kata kerja kedua. I wish I really knew. Oke, ya. The answer is delta. Jadi itu tadi adalah soal-soal yang harus adik-adik pelajari, ya, oke, untuk mempersiapkan diri menghadapi tes bahasa Inggris UTBK. That's all for today. That's all for this video, and hope you learn something from this video. Thanks for watching and see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.